katanya Pak Dadang betul mau diadu dengan saya. Mas Mega ada bermasalah dengan saya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bro. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini kita ingin bahas santai aja nih, ngobrol santai bersama yang lagi tenar nih akhir-akhir ini nih, ada Pak Dadang dan Mas Ali ya. Dengan kontroversial Dewa Kipasnya, juga ada dari perwakilan Percasi, ada Bang Riston dan juga Bang Antoni. Halo? Ya? Ya, saya dari mewakili dari pecinta catur ya, gitu ya. Oh, siap. Secara Pecinta catur. struktur ya, memang saya di Ketua Percasi Jakarta Utara. Ya, siap Bang Riston. Artinya ini nanti suara masyarakat lah yang akan disampaikan gitu, bukan suaranya orang Percasi. Iya, benar-benar. Iya, siap. Dan juga ini juga teman-teman saya semua nih, YouTuber catur, ada Darren Squad, Bang Panji, Targen Catur, Bro Andre, Mukas Chess, Bro Kamal, dan juga Ali Hanafia, Bro Ali, dan juga saya sendiri, Catur Santuy, Muhammad Izzat. Ya. Dan bersama saya Antoni Siregar. Wah, iya. Ada Antoni Siregar, Antoni Siregar, YouTuber ya. Bukan Pak Antoni. Mungkin pengen ke pertanyaan pertama aja nih buat Pak Dadang. Saya pengen ini aja sih nanya, kronologi singkat aja sih soal pertandingan sama Godam aja sih, kronologinya gimana, dari awal main gitu kan, random di chess.com ya, ketemu, ngeklik gitu kan. Nah dari situ sih bisa diceritain Pak Dadang. Kebetulan gini Pak, anak saya kan paham sejak awal itu, boleh dijelasin apa? Ali kan sama aja ya. Oh siap, santai. Oke, silakan Mas Ali. Jadi gini apa tuh? Kan sebelum tahu kalau Bapak tuh main caturnya selalu lawan bot ya, pakai Skyner Chess. Terus suatu saat kenal sama chess.com tuh. Saya kenalin, Pak, ini chess.com. Kita bisa main catur online lawan orang lain. Saya nyoba. Jadi saya bikin akun, saya setting permainan, setting jam segala macam. Udah Pak, tinggal main. Jadi Bapak tinggal main aja. Jadi walaupun hitungannya Bapak yang main, akun saya ngatur semuanya, Bapak tinggal main aja gitu. Pas 10 menit itu kita tinggal buka chess.com, sekali pencet langsung main, langsung random match gitu. Oke. Pas pertama kali bikin akun, itu saya nggak tahu tuh harus mulai dari Elo 800. Iya. Dalam waktu 3 minggu dari Elo 800 itu bisa mencapai 2.300. 3 minggu. Kan kalau orang-orang aja ke 1.200 aja butuh berbulan-bulan. Ini Bapak ke 2.300 3 minggu hanya itu. Iya. Terus pas 2.300 itu kan Bapak iseng main lah malam-malam jam 11 malam, jam 11 malam. Awalnya main biasa, Bapak kan nggak pernah lihat lawannya siapa, lawannya. Mr. Pai itu Pak. Kedengeran nggak suaranya Bos? Kedengeran Pak. Pak. Itu waktu lawan DeFi itu kan ada itu standar, bangunan standar. Cuman kebetulan ada langkah kombi yang tidak diduga. Langkah kombi itu menguntungkan saya. Nah, kebetulan itu, jadi akhirnya bisa pertukaran antara dia satu menteri dengan benteng dan kuda. Itu aja yang posisi pas dia makan kuda si menterinya. Kalau saya makan aja Pak, umpamanya menteri langsung dimakan oleh pion saya, kemungkinan saya kalah jam Pak, karena jam saya udah 2 menit kok. Dan nggak ada kombi Pak Dadang, karena ada kombi jadi Pak Dadang nggak makan itu kudanya. Jadi kebetulan gini, perwira saya itu termasuk kuda di posisi sentrum gitu Pak. Iya. Gitu. Tapi seandainya saya salah sedikit aja, kemungkinan karena dia kan ada serangan juga, terbunuh atau kemungkinan besar, kemungkinan yang menurut saya kalau saya salah keliru sedikit, kemungkinan saya menang segalanya. Iya. Jangan Pak, kemungkinan kalah jangan. Saya tinggal 2 menit ujung-ujungnya tuh. Dia lebih itu aja. Saya udah tapi sampai lupa saya kurang lebih gitu lah Pak. Iya.
Tapi kalau lawan Mr. Oklahoma itu dari langkah keempat aja dia sangat blunder Pak, keliru. Kan saya pakai Spanyol waktu itu. Tapi dikira Petrov atau dia lupa. Nah, itu aja Pak mungkin. Bukan sayanya yang bagus, sama sekali nggak bagus. Gitu. Sungguh Pak ini menurut saya itu bagus, tapi dia agak blunder Pak. Kan kalau macam itu kalau kita blunder parah cepat kalah. Blunder sedikit aja. Dihukum. Itu aja Pak. Kurang lebih itulah garis besarnya. Ya, nggak terlalu detail lah kita. Siap. Oke. Ya berarti menurut Pak Dadang juga sebagai seorang IM, Levi ini mungkin lagi agak kurang sempurna gitu langkahnya ya. Maksudnya ketika melawan Pak Dadang gitu. Maksudnya ketika lawan Pak Dadang aja nih, pas lagi itu mungkin gamenya lagi kurang sempurna gitu beliau ini. Itu dia hebat Pak. Bahkan kalau lawan Novendra aja dia sampai 9 kali kalah dia tuh. Lawan kita aja tanya ini Bapak, dia kalah sampai 9 kali kalah. Kebetulan dia tuh M-nya tuh kan tinggi. Kalau itu kan lagi dia lagi itu kalau mainnya gitu kayaknya. Kalau menurut saya ya. Tanggapan dari berbagai insan percaturan Indonesia nih, kan ada yang ngajak duel gitu ya, khususnya master gitu ya. Gimana sih Pak Dadang nanggepin duel itu gitu? Apa tanggapan Pak Dadang soal orang yang ngajak duel itu? Kebetulan gini Pak, waktu itu kalau saya ngeladenin mereka itu, kayaknya saya kan tidak ada masalah dengan mereka itu. Saya mau daduin dengan Mas Anjas dengan mereka sebetulnya kalau hanya catur-catur biasa itu kan ya senang Pak. Ini kan situasinya udah lain, bukan udah beda. Kondisi Pak. Dan levelnya beda Mas. Megaranto dengan Mas Anjas itu kan levelnya udah tinggi Pak, sedangkan saya kan Udah masih 2000-an lebih. Itu 2000 itu ya kebetulan aja menang beberapa kali. Tapi Pak Dadang pada akhirnya menerima ya yang lawan Iren ya. Oh begini Pak, karena sebetulnya saya juga tidak menerima waktu lawan Anja gitu. Walaupun dia lebih tinggi, karena dia sempat membuat tidak kondusif Pak Indonesia Pak. Oh suasananya ya. Pertama dia kan bahwa dilakukan itu memalukan persatuan Indonesia itu satu. Keduanya ini waktu kan di podcast jadi Iren sama Levi udah diundang, udah tayang sekarang, udah tayang nonton, diundang. Iya, udah nonton juga sih. Iren kan bilang katanya tuh, wah Dewa Kipas ini mempermalukan percaturan Indonesia. Itu satu Pak. Terus bilang, kok sakit hati lah dibilang kayak gitu. Oke. Itulah yang bikin tidak kondusif. Padahal udah kondusif. Saya dengan kita udah baik. Bahkan kenapa waktu kita elit satu, intelektual satu, kok begini? Maksudnya seandainya ada orang salah, janganlah dihukum kayak begitu. Itu nggak boleh Pak. Ini sih Pak Dadang mau nanya, kan Pak Dadang di Jawa Barat ya jatuh domisilinya ya? Sekarang balik Jawa Barat Pak. Nah selama viral ini nih, ada nggak sih atlet Jawa Barat tuh yang kayak datang ke rumah gitu, ada nggak? Ya dihubungkan wartawan Pak. Sebetulnya ada jadi ada yang atlet nanya Jawa Barat gitu, tantang Megaranto. Macam Mas Megaranto kan hubungi wartawan telepon saya. Padahal ini katanya Pak Dadang betul mau dadu dengan saya. Mas Mega ada bermasalah dengan saya? Enggak. Mau sebetulnya kita itu jadi gini Mas Mega, cari kondusif aja, dan Mas Mega itu jauh lah. Kalau saya ingin lawan di chess.com lawan Mas Megaranto, harus ngalahin beratus-ratus kali. Itu pun kalau menang Pak. Baru selevel itu kan di situ. Tapi kalau yang namanya catur, justru kan saya ingin lawan-lawan yang ada foto ini Mas Megaranto. Wah. Justru saya ingin. Justru saya sebetulnya kan inginnya ketemu walaupun dia levelnya lebih tinggi, tapi jangan diketahui orang. Jangan ngumpet-ngumpet gitu. Dan bisa kalah ya biarin, menang ya biarin, jangan sampai ketahuan. Macam sekarang itu malu saya, udah tua, udah lemah Pak, benar. Saya mau lawan kompetisi yang tinggi aja,
aduh mau muntah Pak, nggak tahan gitu. Mikirnya dulu masih remis gitu. Semua sekarang itu saya, aduh mau lambung itu keluar itu. Iya. Ini sekarang ini nyoba kalau mau, aduh nggak tahan saya bener. Kalau dulu masih kuat gitu Pak, masih kuat remis gitu. Bahkan ada menang saya. Bahkan dicatat saya menang banyak. Catatan saya ada mungkin 100 Pak itu. Yang remis dengan kalau tinggi. Tuh saya kebetulan pernah buku-buku gini itu dari si Johnny Jerman itu banyak Pak. Contohnya ini dari buku saya sempat 100 buku mah ada dibagikan Pak gitu. Oh, Contohnya emang berarti Mas sering nyatet ya dulu dari sering nyatet partai ya maksudnya. enggak gini Pak. Kalau dengan partai yang kuat gitu, dengan yang kuat saya ya yang remis gitu maksudnya saya remis dicatat biar nanti dibukanya apa bangunan saya kan. Iya, benar. Permainan saya itu jadi untuk dihafal nanti gitu. Maksud hafalan teh itu Lawannya lawan dong bagi kan. lakanya sedikit akurat. Jadi kan hafal larinya harus kemana? Karena kan kalau nggak salah selangkah aja udah wassalam kan mencatat. Benar-benar. Wassalam itu. Ya. Tapi saya udah nggak tahan sekarang kan kayaknya ini aja udah apa hampir 6 tahun 7 tahun saya baru mau buka sekarang Pak. Oh, berarti sempat vakum ya 6 tahun. 6 tahun lumayan lama. Iya ini bukunya saya itu 6 tahun dia dibiarin aja. Oh, gitu. Ini saya ke kamera. Ke kamera boleh, Pak. Wah. Udah berapa buku tuh, Pak? Di rumah? Ada 2 buku macam gini kan lawan L253 satu ini masih Grandmaster. Saya kan remis kan catat udah buka itu. Tapi udah kelamaan ini Pak udah lupa saya gitu. Wah. Tapi kalau saya lagi rajin ini agak enak gitu Pak. Bahkan saya ini dulu Pak sempat ngalahin Agak ke atas Pak Dadang bukunya. ini saya sempat ngalahin Grandmaster nih 2790. ini kan pas dewa saya bilang iya maksudnya Anda mendapatkan rating 2790 ke saya tuh Pak ini dari komputernya bilang sendiri gitu. Karena saya memutuskan Grandmaster putus sama saya ini putus jadi saya dikasih dapat ini dulu Pak waktu rajin-rajin main tuh pokoknya catat tuh ini saya pernah ngalahin 2879 jadinya kan ini 1-0. Tapi dulu ini sekarang saya gimana itu kan macam-macam yang dari rendah ke modal 2320 draw catat gitu Pak. Terus naik. Itu chess.com ya? Bukan Shredder Pak. Oh. Lawan itu Shredder latihan. Jadi situ kan ada petunjuknya. Jadi kalau saya salahnya diundur dulu. Jadi yang paling akurat itu tapi dulu Pak maaf Pak 6 tahun yang lalu 6 tahun 7 tahun. Sekarang itu benar-benar blank saya apakah benar-benar masih bisa nggak belajar ini saya tuh beli membuka ini punya saya gitu Pak. Pak Dadang, dulu kalau saya rajin nyatet, saya juga bisa jago kayak Pak Dadang. Dulu saya suruh nyatet, saya gambar pemandangan Pak Dadang. Makanya saya nggak jago-jago sampai sekarang. Kalau dulu saya nyatet aja, malah saya gambar pemandangan Pak Dadang. Jadi saya tetap aja gini-gini aja. Oh enggak juga lah Bos. Ya kebenaran itu kan kalau catur itu kan mungkin Bapak tahu sendiri kan ya. Jadi kan jangan sampai dihukum. Kalau dihukum udah Bapak keluar. Ada rencana atau udah punya akun lices nggak? Jadi biar kita bisa main bareng nih. Ntar sewaktu-waktu. Udah Pengen dibikin soalnya lawan Pak Dadang nih. Nggak bisa. dicoba. Ada licensi. Lices ada. Bikin. Boleh di Belum main saya. di chat di apa namanya nama licesnya apa di chat nanti saya add. Kita jadwalin di grup aja bro. Kita Ya, jadwalin di grup ntar ntar. di grup kalau emang pengen main kan ntar Mas Ali saya kabarin Mas pengen main nih kalau Bapak lagi kosong waktunya pengen gitu. Oh iya. Ini jadi senang ya hiburan ya Mas ya. Iya. Jadi kan silaturahmi ini sekaligus juga ningkatin skill gitu. Bareng-bareng gitu lah. Sharing ilmu. Sama Dewa Kipas namanya. Namanya apa? Bro Mas Ali? Bisa Ini di sama Dewa Kipas namanya. Dewa Kipas. Dan kalau perlu nih, saya bersyukur nih kepada Kang Izat. Terima kasih Iya. kepada
Panji, terima kasih. Bang Andre juga Pak Kamal atau Bang Ali. Artinya gini, ayo nih teman-teman, adik-adik yang masih muda, semangat dalam catur, punya impian yang bagus. Artinya mari catur itu bisa dijadikan lebih baik, diurus dengan baik gitu ya. Dan terima kasih juga orang-orang sebetulnya kayak Kang Deddy Corbuzier itu kan berniatnya sebetulnya berniat. Ya saya tadi tidak mengerti ketika dia bilang, ya kalau saya sudah mengerti catur berarti monolog dong, bukan podcast. Kita kan begitu tadi yang kita tonton dengan Irem dengan Levi Rosmar kan kita sempat nonton tadi kan masing-masing kan. Ya udahlah pokoknya olahraga permainan yang paling dahsyat di dunia itu adalah catur. Udah nggak ada lagi. Makanya sekarang kita damai-damai. Kita adakan perdamaian gitu. Jangan dicari yang kurangnya. Lihatnya lah kelebihannya. Ya kelebihan Pak Dadang pasti banyak. Ya Pak Dadang pasti punya kekurangan juga. Ya, begitu juga dengan saya, dengan Kang Izzat, dengan ya semua pasti begitu. Makanya itu mari sama-sama ya bapak-bapak, terutama yang di inilah nggak usah malu lah. Kenapa kita malu gitu? Kalaupun itu apalagi memang kalau netizen kita mungkin barangkali ya memang masih seperti itu perilakunya di dalam dunia online. Tetapi yang pasti kalau kita rangkul lah. Padahal kita rangkul juga kan gitu kan. Makanya saya dengar juga sebenarnya saya dengar omongnya pertanyaan Kang Deddy ya, Deddy Corbuzier, Deddy ya, bukan Kang berarti dia ya. Iya, Deko. Deddy Corbuzier. Dia bilang ya sekarang berapa persen misalnya ada kecurangannya bisa 100%, kan nggak ada yang berani bilang 100%. Mungkin ada yang bilang 95%. Nah, kalaupun 99% kan berarti nggak 100%. Yang 100% itu cuma Tuhan, kan gitu. Tetapi jangan itu dong yang dilihat selama. Saya itulah kadang-kadang suka ininya lah. Ya saya agak begini nggak apa-apa nih. Jadi maksud saya begini. Jadi jangan yang kurangnya lah. Masyarakat mari dengan begini justru yang para pembina-pembina, pengurus catur memperbaiki diri lebih baik. Diurus lebih baik. Diajak yang muda-muda. Jangan pengurus-pengurus yang udah lemah juga, ya kan yang artinya udah ya apa ya sadar lah udah kalau yang udah tua bahagia aja lah bersama cucu kalau untuk ngurus-ngurus itu biarnya yang muda-muda banyak nih lihat ada Kang Izzat ada banyak lah ada Panji ada Kang Andre yang pemerhati catur makanya ya meskipun ada yang bilang udahlah ngapain sih Bang Riston atau Pak Riston nginin Pak Dadang, saya bukan ngituin Pak Dadangnya seperti dibilang tadi, saya ngituin ini caturnya gitu. Ya kalaupun barangkali ada masalah ini sebetulnya memang bukan Pak Dadang ya Dewa Kipas gitu kan, tapi kan Dewa Kipas itu juga apa artinya ya itu tadi lah punya setiap manusia jadi begini juga tadi yang seperti saya bilang jangan seolah-olah kita cuma sebagai orang yang paling suci yang nggak pernah berbuat yang bagaimana-bagaimana. Sadarlah gitu, saya sebel banget nih sebetulnya. Iya. Jadi banyak, jangan lagi mau-mau, aduh macam-macam lah. Mau jadi ini juga ada, aduh saya udah tahu lah, tapi nggak perlu lah itu pribadi lah ya. Artinya marilah. Ya makanya kenapa saya bilang mendingan ya kita doakan aja lah semoga Indonesia semakin maju, semakin lebih baik. Ke depan ada orang yang mengurusi catur yang bisa lebih baik, yang lebih muda-muda, yang lebih energik, yang lebih mengerti luasnya juga tentang ilmu telekomunikasi, IT ini, yang lebih mengerti juga bagaimana untuk menjangkau ke depan. Maka kita lihat kan, India ini dahsyat nih. Jadi kita ini susah, karena kadang-kadang susahnya itu pertama adalah karena masalah perilaku, masalah karakter. Nah, ini yang harusnya diperbaiki juga nih orang kita masing-masing, para pembina pengurus catur. Jadi ya udahlah harusnya jujur gitu kan gitu. Kita juga kalau saya sih bukannya karena ini disorot atau mau bukan. Memang jujur saya bersyukur nih. Kalau nggak ada Pak Dadang kan nggak ada berita seperti ini. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada juga perhatian-perhatian dari pengurus-pengurus besar catur. Mungkin dari Kementerian Pemuda Olahraga ataupun yang lain-lain atau mungkin ya bilanglah Dewan Perwakilan Rakyat pasti akan melihat juga yang suka-suka catur juga barangkali sampai yang level bawah. Cuma yang level bawah kan menikmati aja catur. Nah kita justru yang ini
Ya ayo supaya catur juga, jangan nih, kasihan loh pemain catur, kasihan gitu, saya bukan apa-apa ya, kasihan lah pemain catur sekarang begitu main catur akhirnya ya karena begitu, karena kurangnya kerjasama antara pemerintah ini dengan apa namanya ya semacam mungkin Kementerian BUMN atau kementerian-kementerian lain yang ada di pemerintahan ataupun barangkali perusahaan-perusahaan besar. Makanya kan sekarang pemain catur udah hebat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemain catur juga udah pada sarjana sekarang. Ya kan sudah mulai mungkin oke lah seperti dulu, mungkin kapabilitas ataupun profesionalisme di bidang lain kurang begitu. Tapi kalau sekarang kan udah semuanya udah kuliah, udah ini. Jadi udah layak juga untuk dipekerjakan di tempat-tempat yang baik lah gitu, yang lebih pantas karena menyangkut masa depan mereka. Mereka udah membawa nama bangsa Indonesia. Nah, mereka juga apa namanya yang harus kita perhatikan. Nah, kalau mengenai tadi saya lihat si Levi Rosman kan juga ya tidak semata-mata menginikan Pak Dadang, enggak kok, dia mengakui semuanya cuma karena memang biasalah nama kayak tadi kan namanya kadang-kadang nih awak media juga ya kan. Pokoknya berita yang buruk itu berita yang terbaik lah kan teman-teman. Jadi nggak apa-apa juga nih saya kalau bicara memang begitu kondisinya gitu. Dicari-cari kalau bisa yang ininya gitu. Makanya ya udahlah, marilah sama-sama. Saya terima kasih atas undangannya juga dari Kang Panji, juga mungkin ada Bang Ali, juga Bang Izzat, ada Bang Andre, Bang Kamal, saya semua. Nah tadi nanti nggak apa-apa kita bikin misalnya grup kecil atau mungkin ya bersendagura berbahagia dengan catur mungkin lewat lices. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Dadang dengan ini dengan Pak Ali. Semoga kalau memang nanti ada pertemuan nanti, semoga Pak Dadang gak usah berkecil hati. Kalau Pak Dadang kalah lawan itu mah orang udah biasa. Kalah pun ya biasanya cuma ada sedikit perlawanan aja udah ya bersyukur. Orang Pak Dadang itu cuma pemain catur di online ya kan. Ini sama seperti saya cuma pecinta catur ya kan. Tinggal kalah mau nggak ada ini. Cuman kan sering kali gengsi bos. Grandmaster kalah lawan non-master. Iya, saya udah pernah juga ketemu yang begitu agak bagaimana kecewa. Sebetulnya nggak usah kecewa karena catur kan bukan cuma kepintaran tapi fisik yang dipersiapkan dengan baik. Ya mental kondisi saat itu. Kalau sebelum bertanding ribut melulu sama bini juga susah juga bos. Ya, biar dikata dia grandmaster apa yang sehebat itu juga misalnya, tapi memang harus bersifat profesional. Ya misalnya adalah yang masih muda itu kan, terus karena dia bokinan kadang-kadang bokinya nggak ngerti. Ribut mulu, ya bertanding juga pasti akan terganggu juga, nggak maksimal. Kan dia butuh ketenangan, butuh support. Jadi terima kasih juga, salam kenal juga dari saya Riston Pangaribuan. Saya memang ketua Percasi Jakarta Utara, juga dipercaya jadi ketua Pelabuhan Tanjung Prius Chess Club atau yang lebih sering saya sebutkan PTP Chess Warrior. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Dadang buat waktunya juga yang lain nih. Bang Riston, Bang Antoni, makasih semuanya buat waktunya. Semoga ini bukan ajang sekali aja nih. Semoga bisa ada lagi kita pertemuan kayak gini kan. Ya silaturahmi lah sama pecinta catur gitu. Oke, mungkin penutup dari saya. Semoga kasus ini bukan membawa kita ke arah yang apa ya, bisa dibilang malah jauh dari catur dan catur makin buruk. Bukan begitu sih yang kita harapkan. Ya adalah ini adalah momen di mana catur terlihat, di mana catur terdengar. Nah itulah jadi pembangkit buat seluruh insan catur Indonesia agar semakin baik ke depannya, semakin maju ke depannya, khususnya buat atlet-atlet juga. Ya itu sih penutup dari saya. Terima kasih semuanya ya waktunya. Selamat malam.